selamat pagi, siang, dan sore Sobat Aspirasi dimanapun kamu berada. Kembali lagi di Aspirasi Podcast ya. Kali ini Aspirasi Podcastnya barengan sama Lauren Barus yang akan nemenin kamu untuk kita hari ini menggali suatu hal yang sedikit out of the box, terutama untuk Gen Z. Karena kali ini kita akan membahas soal umroh Gen Z, gaul, energik, dan zuhud. Maksudnya gimana tuh? Nanti kita akan kenalin bareng-bareng dan kita akan gali lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita, Kang Bocil Radix. Halo Kang, apa kabar nih Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih kepada Radio OB dan Sobat Aspirasi semua, Yes. Mbak Loren di tempat. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Insya Allah kita akan membahas tentang umroh, spesifiknya kepada teman-teman Gen Z agar bisa lebih memahami dan lebih bermanfaat. Insya Allah. Oke. Kang Radix ini dari Uhud Tour ya Kang ya? Betul sekali. Oke, nanti kita akan lebih kenal lebih dalam soal umroh Gen Z dan juga tentunya tentang Uhud Tour ya, Sobat Aspirasi. Nah Kang, yang menjadi pertanyaan utama nih, karena topik kita kan hari ini umroh Gen Z. Gen Z ini kadang merasa, aduh, kayaknya kalau umroh itu cocoknya sama yang lebih tua, yang lebih dewasa, seperti itu Kang. Gimana sih caranya umroh ini bisa menjadi tren juga di kalangan anak muda atau Gen Z Kang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Gen Z semua, saya dari golongan milenial. Yes. Tapi banyak saudara saya, teman-teman saya juga dari Gen Z, dan kita semua pernah muda juga. Benar. Dan insya Allah generasi kita nggak jauh-jauh amat. Nggak kayak mungkin bapak ibu kita yang belum pernah tersentuh dengan exposure media sosial gitu ya, sebegitunya gitu ya. Kita nggak jauh-jauh kok. Sehingga saya mengerti insya Allah posisi kalian seperti apa, pola pemikiran kalian seperti apa, dan kita akan coba hubungkan di mana esensi dan urgensi umroh dengan kondisi teman-teman Gen Z sekarang. Kira-kira seperti itu ya. Kita bisa mulai dengan begini. Sejatinya umroh itu sekali lagi kalau secara hukum, kita harus tekankan dulu bahwa ada beberapa pendapat memang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa umroh itu sunnah, umumnya seperti itu. Yang diwajibkan adalah haji tentunya. Itu pun bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Terus kemudian ada juga berpendapat bahwa umroh yang pertama itu wajib, Mbak Lauren. Oke. Nah, terlepas dari mana madhab atau manhaj atau fatwa golongan yang kita pilih, tentu ada esensi sendiri kenapa umroh itu kemudian menjadi penting. Menjadi penting, bahkan kemudian menjadi primadona bagi orang-orang tua tadi. Baik orang tua kita sendiri, kakek nenek kalian, tetangga-tetangga kalian, gitu kan. Kalau sudah umroh kayaknya pengen umroh lagi. Kenapa sih? Nggak relate banget gitu kan. Kalau kita ya udah sih ke Jogja aja gitu. Mungkin yang punya privilege dikit ke Singapura aja. Iya, benar. Kenapa sih harus ke Makkah Madinah? Gitu kan. Di dekat rumah juga ada masjid gitu. Jadi bisa dibilang seperti ini. Umroh itu memiliki banyak fadilah. Fadilah itu bisa dibilang seperti keutamaan. Keunggulan dari ibadah yang mungkin belum tentu ada di ibadah-ibadah lain. Itu satu, menghapus dosa dari umroh sebelumnya ke umroh selanjutnya. Jadi kalau kita sekarang umroh, kemudian kita melakukan sebuah dosa, gitu kan, terkumulasi itu, kita umroh lagi, insya Allah dari umroh sebelumnya ke umroh selanjutnya itu dosa kita dihapuskan oleh Allah SWT. Itu fadilah pertama. Kita ambil fadilah-fadilah yang relate dulu ya. Nah, karena kita biasanya masih muda nih, masih banyak dosanya gitu kan. Jadi ya Allah ampunilah dosa-dosa kami karena kita memang bukan makhluk sempurna yang nggak punya dosa. Benar. Kemudian yang kedua adalah, nah ini cukup menarik nih, gitu kan. Di zaman-zaman flexing ya, di zaman-zaman kita butuh kemerdekaan financial literacy dan sebagainya. Teman-teman harus tahu bahwa umroh dan haji itu menghilangkan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Wow. Jadi jangan pikir dengan kita mengeluarkan biaya yang besar, relatif ya, artinya relatif terhadap mungkin ibadah lain, atau relatif terhadap program liburan healing kalian sendiri. Gitu ya. Saya tahu ada teman-teman saya yang cukup privilege untuk mungkin healing ke Italia misalnya, atau ke Yunani, atau bahkan ke negara-negara yang cukup eksotis gitu. Itu tentunya justru lebih mahal daripada umroh. Nah, tapi untuk pada umumnya kita, gitu kan, yang mungkin healingnya ya jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke Batu, atau mungkin keluar kota, gitu kan.
Apa sih utamanya untuk teman-teman ini memprioritaskan umroh? Walaupun mungkin harus nabung sedikit, harus mengorbankan sedikit beberapa jadwal untuk healing gitu kan. Benar. Jangan lupa bahwa umroh itu healing spiritual. Hmm. Gitu ya. Kalau teman-teman merasa bahwa gue harus healing mental gitu. Bahwa spiritual kalian itu mencakup seluruhnya. Mental, fisik, betul. Bahkan relationship dengan orang tua, dengan pasangan kalau misalnya sudah menikah, dengan anak, dengan keluarga besar, pertemanan, bahkan dengan diri kalian sendiri, gitu ya, dan dengan Allah SWT. Jadi itu penting bahwa relationship itu banyak dan itu bisa di-healing dengan umroh, gitu. Lauren sangat sepakat dengan statement terakhir Kang Radix ya, yang dimana spiritual itu mencakup semuanya. Kadang kepala kita doang yang sakit gitu ya, agak pusing doang, physically pusing. Tapi kalau misalnya berangkat ke umroh, sampai mental-mentalnya semuanya langsung dibersihkan gitu ya Kang ya. Masya Allah, ya betul sekali. Jadi ada orang yang berangkat umroh pulang-pulang sakit misalnya. Apakah karena terlalu semangat ibadahnya? Apakah karena mungkin niatnya salah sehingga mendapat sakit saat pulang? Atau bahkan mungkin apapun alasannya, tapi intinya umroh itu seperti leverage, dia multiplier, dia melipat gandakan apa-apa yang ada dalam hati kita. Kalau misalnya kita melakukan apapun di tanah air misalnya, kalau kita dapat pahala satu, ya pahala satu. Kalau dapat dosa satu, dosa satu. Tapi di sana bisa berkali lipat. Kita dapat pahala digandakan, kita dapat dosa juga digandakan. Gitu kan? Kita dapat rezeki suka instan, kita dapat dalam tanda kutip azab gitu ya, atau murka Allah gitu dalam skala kecil gitu, itu bisa instan juga. Tiba-tiba kita kehilangan rombongan, kita nyasar, kita kehilangan barang yang kita cintai, itu sudah sangat umum sekali seperti itu. Jadi nggak bisa main-main. Memang kalau kita berada di tanah haram, Mekah dan Madinah kita konteksnya ya. Tentunya juga kalau bicara haram ada Aqsa di sana, tapi konteksnya kita umroh di Saudi Arabia dan itu di Mekah dan Madinah gitu. Nah, ini menjadi penting lagi karena kadang-kadang Gen Z itu berpikir ya sudah minimal ya ada dua cabang jatuhnya. Kalau saya punya privilege gitu kan, kenapa saya nggak ke tempat yang lain dulu? Nanti kalau saya sudah mau tobat, kalau saya sudah mau hijrah, kalau saya sudah berkeluarga, baru saya umroh. Wah, ini relate nih sama Gen Z nih. Kan? Kalau Anda misalnya memiliki privilege lebih, artinya tinggal milih, uang ada, waktu ada, merdeka, fisik kuat. Tapi di sisi lain ada yang mungkin kurang privilege, ya kan? Yang paling relate misalnya masalah uang, misalnya kita belum mampu. Ya udahlah, saya nggak mampu, ngapain capek-capek mikir umroh? Sebetulnya kita harus bertanya-tanya sebagai umat muslim kalau belum dimampukan ya. Ya Allah, kenapa saya belum dimampukan? Kenapa saya belum dipantaskan? Ada yang salahkah dengan cara saya sekarang? Itu pertanyaannya. Kenapa ada yang bisa, kenapa saya belum bisa? Ada yang bisa dengan uang, ada yang bisa tanpa uang. Kenapa saya dengan dua-duanya belum bisa? Kalau ada yang bilang, maaf, umumnya ya, saya belum dapat undangannya, katanya gitu. Bahasanya gitu ya biasanya. Saya pikir itu pemahaman yang keliru, karena dalam surat Al-Hajj ayat 27 itu disampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah diminta oleh Allah untuk mengabarkan. Panggil umatnya Allah ini untuk datang berhaji, walaupun harus berjalan kaki atau menaiki unta kurus. Artinya apa? Artinya bersusah payah pun, gitu ya, mau pakai pesawat yang direct, mau pakai pesawat yang transit, mau naik kapal berbulan-bulan, mau jalan kaki, mau nebeng ferry dan sebagainya. Pokoknya kalau bisa usaha ya usaha. Gitu kan? Mana yang lebih efisien aja? Apakah kalian merasa keluarga saya ada yang pelaut nih, saya bisa ikut ke laut dan nyampe ke Arab Saudi mungkin ya, tapi kan nggak relate ya. Yang lebih relate, saya harus nabung nih, atau saya harus berjualan, saya harus kerja sampingan, saya harus mungkin jadi influencer agar dapat endorsing terus nabung buat umroh. Apapun itu yang ada di depan mata kalian, lakukan itu untuk memantaskan diri dipanggil sama Allah berangkat umroh. Kalau sudah umroh, insya Allah target berikutnya bisa haji. Gitu. Insya Allah ya. Karena ada bedanya berserah dan pasrah ya Kang ya. Kalau pasrah itu seakan-akan ya sudah apa saja keadaan saya sekarang saya terima dan nggak mengusahakan untuk bisa
berangkat umroh atau haji gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya dari yang apa Kang Radik sampaikan tadi, kita harus berserah dalam artian kita harus mengusahakan yang terbaik dulu gitu. Baik, jadi dalam Islam itu ada konteks pasrah yang dimaksud dengan menyerah gitu. Ya udahlah, bodo amat, maaf gitu ya. Yeah. Serahlah ntar gimana gitu. Ada yang berserah diri dalam konteks tawakal. Tawakal itu kita diajar di SD, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka sisanya urusan Allah. Yeah. Gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau kalian sudah berdoa, kalau merasa sudah berdoa ya, kalau udah sholat 5 waktu, kalau udah jalanin sunnah-sunnah yang dimampu, kalau udah berdoa, udah tahu mana waktu-waktu mustajab, waktu-waktu utama, mana amalan-amalan yang bisa membuat kita lebih cepat umroh, misalnya tahu nggak keutamaan Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat bedanya apa, dan sebagainya. Kalau tahu itu, maka boleh dikatakan, oh saya sudah berdoa semaksimal mungkin. Terus kemudian berusaha, sudah berusaha semaksimal mungkin belum? Sudah belajar sejauh apa? Sudah buka network sejauh apa? Sudah belajar sejauh apa? Sudah bekerja sejauh apa? Ya kan? Sudah mencoba membuka peluang sejauh apa dan sebagainya. Kalau sudah semua maksimal sampai nggak ada opsi lagi, maka disitulah titik tawakal. Tapi kalau kita mau tidur kemudian bisa bertanya-tanya, kayaknya tadi bisa gini deh, kayaknya tadi bisa gitu deh. Biasanya, umumnya ya itu belum tawakal. Itu masih membuka diri dengan pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi belum maksimal lah bahasanya. Oke. Itu dia tadi. Nah, tapi agar kita lebih relate nih sama umroh itu. Mungkin pengalaman dari Kang Radik sendiri gitu. Mungkin sudah sempat mengikuti umroh sebelumnya. Apa sih pengalaman yang paling menarik dan mungkin paling memorable yang bisa dibagikan ke Sobat Aspirasi yang mungkin akan menginspirasi juga nih untuk Sobat Aspirasi bisa akhirnya tertarik untuk mengikuti umroh, Kang? Ada banyak sebenarnya ya. Cuma kalau mau direlate dengan Gen Z mungkin ada satu cerita spesifik, tapi ini bukan umroh sebetulnya. Ini pas haji kebetulan. Pas haji. Iya. Alhamdulillah tahun lalu kebetulan diberi kesempatan untuk berangkat haji. Ini ada satu cerita yang agak relate mungkin, insya Allah agak relate dengan Gen Z. Berhubungan dengan body fitness. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya sebagai salah satu tour leader untuk haji. Tour leader itu kira-kira seperti tour guide lah kalau bahasa wisata normalnya. Saya bertugas waktu itu untuk membagikan makanan dari bus ke tenda Arafah yang jaraknya itu sekitar 3 kilo. Wow. Ya, itu harus jalan kaki di suhu 51 derajat pada waktu itu. Kita tahu panas banget di sana panas ya, Kang banget. Ya. Dan itu PP ya. Jadi saya sudah dari Arafah, tenda Arafah, maktab Arafah, jalan ke bus, karena busnya harus cari parkiran dulu, nggak bisa langsung diambilin makan gitu. Itu kita ada ibadah dulu segala macam, turun di tenda ke bus 3 kilo, dari bus balik ke Arafah 3 kilo. Wow. Itu kita harus ngambil makanan jamaah. Singkat cerita, makanan jamaah itu tersusun sedemikian rupa di dalam bagasi, yang dimana kalau kita tidak cukup kuat, itu makanan itu akan berhambur. Paling tidak 50% di antaranya tuh bisa nggak kemakan akhirnya. Gitu. Nah, saya waktu itu sebagai salah satu pecinta fitness gitu ya, alhamdulillah memiliki hal yang mungkin teman-teman tour leader lain atau tour guide lain itu mungkin belum miliki waktu itu, yaitu cukup kemampuan biologis untuk mengangkat makanan itu pada posisi yang tidak berantakan. Gitu. Memang harus sudutnya terus pas dan nggak bisa asal tarik sembarangan. Nanti robek lah kreseknya, kerdusnya berhamburan gitu. Itu posisinya sangat luar biasa sekali. Nah, kok saya yang waktu itu kebetulan dipanggil untuk membawa makan di antara teman-teman yang lain itu. Tapi akhirnya yang masuk ke bagasi itu saya. Itu pun qadarullah setelah saya angkat dari bagasi dan akhirnya banyak jamaah bisa makan, itu pun masih banyak yang tidak layak dimakan, alias basi, gitu. Jadi setelah berkurang beberapa persen, kalau misalnya itu hancur, itu qadarullah banyak lagi yang nggak akan bisa makan. Jadi Allah menaruh saya pada posisi itu dengan kemampuan saya pada hari itu untuk menyelamatkan jatah rezeki makannya orang-orang tertentu yang harus makan pada hari itu. Ya, jadi di situ Allah menaruh posisinya pada saya. Jadi kalau kalian punya hobi, apapun itu, kalian suka fitness, kalian suka basket, kalian suka broadcasting, kalian suka apapun itu,
gitu kan. Selama kalian mengerti ilmunya, kalian tahu passionnya, kalian tahu jenjang karir dan segala macam, kalian sudah mempelajari syariatnya dan segala macam, silakan tekuni. Tekuni, dalami, manfaatnya itu sebaik-baiknya untuk hidup kalian dan untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Karena memang kita perlu tahu bahwa ibadah umroh dan ibadah haji itu salah satu pembedanya. Selain secara harta dia sangat mahal, secara fisik dia sangat taxing. Dia sangat membebani sekali. Tidak sedikit cerita yang kita dengar, mungkin jamaah haji meninggal, jamaah umroh jatuh sakit dan sebagainya. Kelelahan gitu ya. dan segala macam. Kelelahan, kurang kemampuan dan sebagainya. Maka kelebihan kita Gen Z dengan fisik yang masih muda itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya Allah, insya Allah secara fisik saya sudah mampu, gitu kan? Bagaimana secara harta ya Allah? Bagaimana secara waktu? Bagaimana secara mindset? Bagaimana keluarga? Apakah keluarga, maaf, bisa jadi dilema ya. Duit sudah ada, waktu sudah ada, mungkin liburan semester kuliah, waktu ada kan. Tapi keluarga, ngapain kamu umroh-umroh sendiri? Nantilah sama bapak sama ibu, nantilah sama. Nah ini qadarullah menjadi sebuah polemik. Iya, benar. Kadang-kadang gitu kan. Nah, maka kalau Allah benar-benar memantapkan niat kita, memantaskan kita untuk berangkat, insya Allah bagaimana caranya akan berangkat. Bayar nggak bayar, keluarga nggak keluarga, apapun itu, insya Allah kita berangkat. Bukan berarti untuk memancing kerusuhan dengan keluarga ya. Iya, bukan gitu. Harus umroh sendiri gitu ya. Iya, harus umroh sendiri. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi artinya bahwa semua itu dimulai dengan apa yang bisa kita kontrol, yaitu niat kita sendiri. Selebihnya insya Allah bisa menyebar ke yang lain. Seperti itu. Berarti poin-poin kesiapan dari umroh itu salah satunya adalah niatnya bagaimana ya? Betul, niat. Akhirnya turun ke harta, turun ke fisik, dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan ini ada yang unik juga loh secara fisik. Mungkin teman-teman yang muslim tahu ya, kalau kita itu tawaf, dimuterin Ka'bah 7 kali itu kain ihram kita yang putih, laki-laki ya, itu lengan kanannya harus dibuka. Iya, lengan kanan harus dibuka. Kalau ada yang tahu sababun wurudnya, sebab kejadiannya kenapa ihramnya harus seperti itu karena Rasulullah SAW itu mau memamerkan kekuatan umat Islam. Bahwa umat Islam itu kuat-kuat. Ayo dibuka, kita pamerkan otot kita. Gitu. Maaf, kalau sekarang kita nggak jaga fisik, kita buka ihramnya, apa yang mau dipamerin? Ya, ini maaf, bukan merendahkan teman-teman yang fisiknya mungkin belum ready dan sebagainya. Tapi ini motivasi buat kita. Yes, benar. Bahwa ada histori seperti itu loh. Ada sababun wurud seperti itu. Maka kita indahkan, insya Allah akan mendapat pahala lebih dan akan mendapat fadilah lebih. Oh, hidup sehat itu juga bagian dari sunnah Rasul. Begitu. Ini insight baru karena biasanya anak muda tuh, aku nge-gym biar lebih bagus aja terlihat di diriku gitu. Tapi ternyata itu sunnah juga ya, Kang ya? Sunnah, tentu saja sunnah. Karena berpenampilan baik, berpenampilan sehat, estetik itu tentu akan lebih sehat untuk tubuh kita. Tentu dengan tidak berlebihan ya. Definisi tidak berlebihan tentunya kalau teman-teman gymrat udah tahu tuh. Mulai dari mungkin steroid, ya, overtraining dan sebagainya. Tapi kita berbicara yang proporsional, secara waktu proporsional, membuat kita semangat bukan malah membuat tertekan CNS kita jatuh ya, central nervous system kita jatuh dan sebagainya, itu ya jemret banget lah. Tapi intinya sekali lagi bahwa tidak ada yang salah dengan vanity tadi, dengan tampak estetik, tampak kuat dan sebagainya, selama niatnya benar. Salah satunya untuk umroh. Kalau misalnya niatnya untuk pamerin ke lawan jenis, nah itu nggak benar ya, Kang ya? Kalau lawan jenisnya sudah jadi pasangan sah, kalau sudah jadi suami istri, justru itu sunnahnya. Nah, gitu kan. Justru istri bakal senang kalau suaminya tampak lebih sehat, lebih bugar. Suami juga akan senang kalau istrinya juga tampak lebih sehat, tampak lebih bugar. Gitu ya. Jadi selama niatnya benar sekali lagi. Bahkan hal yang sifatnya, maaf, mungkin dikatakan tabu, ya kan? Kayak tadi kepada lawan jenis, kalau lawan jenisnya ternyata pasangannya, ya benar-benar aja. Bahkan keluarga, kalau kita misalnya tampak sehat, tampak bugar, terus keluarga bisa mengandalkan kita, ya kan? Di perjalanan kita disuruh di depan, disuruh memimpin, karena kita mungkin di jalan yang asing, mungkin orang-orang asing itu akan menghindarkan kita dari bahaya dan sebagainya. Itu kan bagus. Berarti kita menjadi teladan di situ, secara physically misalnya. Benar banget. Nah, menyambung tadi dari yang umroh itu
bisa bareng dengan keluarga, bisa bareng dengan teman-teman gitu. Mungkin based on experience ya Kang ya. Apa sih perbedaan kalau misalnya kita umroh bareng dengan keluarga dan umroh bareng dengan teman-teman ataupun sejawat kita gitu Kang? Baik. Jadi begini, kalau bersama keluarga itu positifnya kesempatan sebesar-besarnya kita untuk bertobat dan memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, gitu ya. Di zaman apapun, seperti apapun, akan selalu ada fitnah hubungan antara orang tua dengan anak, gitu ya. Apapun bentuknya dan bagaimanapun, mungkin ada yang orang tuanya bercerai, mungkin ada yang anak kasar terhadap orang tua dan orang tua kasar terhadap anak dan sebagainya. Disitulah momen itu semua seharusnya bisa dikubur dalam-dalam, bisa berpelukan, berdoa bersama, menangis bersama di depan makam Ibrahim, mungkin membantu orang tua kita untuk mencium hajar aswad atau menemani orang tua kita berdampingan tawaf dan sa'i bersama dan sebagainya, sebagainya. Itu kesempatan kita dengan orang tua kita, gitu kan? Insya Allah dengan niat yang benar dan kita mau melayani orang tua kita, bukan kita malas-malasan. Karena maaf, ini realistis ya, ini hal yang cukup menarik nih. Saya sering melihat orang-orang dengan privilege tadi, orang tuanya mau umroh ngajak anaknya, terus anaknya tuh sibuk main Mobile Legends misalnya. Gitu kan? Itu diharam. Saya lihat sendiri. Jadi mereka sibuk mabar di situ. Nah, itu saya rasa sesuatu yang subhanallah sekali. Menurut saya subhanallah sekali. Di saat ada banyak orang yang misalnya mau berangkat, gimana caranya dia punya kesempatan untuk berangkat, ternyata dibuang kesempatannya seperti itu. Sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Nah, itu pertama. Terus kemudian kalau bersama teman-teman, itu biasanya memiliki tema khusus. Tema khusus misalnya ada rombongan entrepreneur muda misalnya. Maka nanti komunitas itu akan dipenuhi dengan bimbingan-bimbingan oleh mutawif gitu ya, oleh ustadznya di sana gitu. Untuk hal-hal yang sifatnya niaga, hal-hal yang sifatnya perdagangan, kesuksesan berbisnis dan sebagainya. Kalau misalnya itu kemudian golongan teman-teman hobi misalnya ya, hobi itu misalnya seperti klub mobil, klub motor, klub ini, klub itu, klub olahraga bahkan, itu biasanya akan ada refreshing mengenai bersyukur bahwa kita ini hidup sudah dapat privilege, ya kan, kerja oke, penghasilan oke, hobi oke, teman-teman juga oke, sehingga kita ini bisa lebih mensyukuri kehidupan. Jadi istilahnya kalau teman itu biasanya lebih kepada tematik dari rombongan keberangkatan tersebut, gitu, untuk mendalami itu. Jadi saya sarankan teman-teman Gen Z bisa tuh cari rombongan-rombongan misalnya entrepreneur muda, atau mungkin bahkan untuk Gen Z sendiri, ya. Insya Allah di waktu ke depan, ini kebetulan kantor Uhud cabang Malang sedang melakukan pembangunan lantai 2 dan lantai 3. Nanti jikalau sudah selesai, insya Allah akan kita publikasi tentang program-program untuk pembimbingan umroh Gen Z. Jadi bukan spesifik untuk pebisnis atau pebisnis Gen Z, bukan. Kepada semuanya, pokoknya yang Gen Z. Jadi kalian disatukan dengan relatability usia kalian, fitnah-fitnah yang biasa didapati oleh generasi kalian, kita akan coba kurikulumkan dengan baik dan akan dikulminasikan melalui sebuah perjalanan umroh yang itu insya Allah kita pulang menjadi Gen Z yang zuhud. Gitu. Ini karena ini kayaknya menjadi sebuah jawaban dari permasalahan Gen Z sekarang, pengen umroh, cuman belum dapat komunitasnya gitu ya Kang. Berarti kalau dari Uhud turun sendiri itu bisa memfasilitasi insya Allah secepatnya gitu ya. Insya Allah secepatnya akan kita kabarkan nanti. Mungkin via Radio B juga kita akan titip publikasinya, gitu ya. Boleh banget tentunya. Berarti kalau dari rencananya nih, kan sekarang lagi dalam proses pembangunan ya Kang ya. Rencananya berarti jika misalnya saya Gen Z Muslim yang pengen sekali umroh cuman pemahamannya masih sangat tipis gitu, apakah bisa difasilitasi dan juga bisa diberikan pemahaman melalui program itu Kang? Ya, insya Allah justru keresahan itulah yang menjadi motivasi utama kami membuat program tersebut. Mulai dari niatnya, semangatnya supaya lurus, supaya nggak belok kemana-mana, kemudian mungkin cara financingnya. Artinya kalau kita punya banyak seminar-seminar tentang bagaimana financing rumah tanpa DP berat, bisa financing dengan perputaran kartu kredit, financing mobil motor atau usaha, kenapa nggak ada bagaimana cara memfinancing umroh, kira-kira seperti itu. Dan itu insya Allah banyak trik-trik yang
lewat pengalaman-pengalaman dari tim kami itu nanti bisa dijalankan gitu. Nggak harus dengan cara konvensional seperti misalnya tabungan umroh, itu salah satu memang. Ya, mungkin cukup populer, tapi ada cara-cara lain tentunya. Nah, itu bisa nanti kita akan bahas dalam kelas-kelas tersebut. Wow, ini jadi hal yang menarik dan juga jadi hal yang baru ya tentunya untuk Gen Z ya Kang ya. Namun misalnya untuk Gen Z ini Kang, apakah ada hal yang berbeda dari untuk di Uhud Tour sendiri ya, dari selama persiapan tentunya selain dari yang tadi sudah Kang Radik sampaikan gitu, persiapan, pelaksanaan hingga posnya, apakah ada hal yang berbeda untuk akhirnya kita bisa settle, kita bisa siap, niatnya juga bagus? Ini untuk Gen Z atau yang umum? Gen Z terutama Kang. Untuk yang Gen Z. Baik, ya jadi di kelasnya itu akan bertahap ya. Oh, oke. Akan bertahap. Mungkin akan dimulai dengan seperti pendaftaran komunitas, kemudian kita akan masuki materi-materi ringan lewat mungkin Zoom call, conference call, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mau siap berkomitmen, kita bisa bawa langsung kelas. Ayo kita ke lantai 2 kantor Uhud Tour Malang, lokasinya di Jalan Cengkeh, dekat Soekarno-Hatta, dekat Brawijaya. Jadi nggak usah bingung cari-cari kemana-mana, di Google Maps juga sudah ada. Pulang kuliah bisa langsung melipir bisa, ya Kang dan ya? jadwalnya nggak sekali. Kita akan bikin jadwal yang rutin, yang dimana kalau nggak bisa hari ini, mungkin bisa besok, mungkin bisa berikutnya, seperti itu. Wow, ini jawaban yang tepat untuk Gen Z yang selama ini bertanya-tanya, belum ada komunitas, tapi pengen banget umroh. Betul. Aja ya. Jadi ini bentuk dari respon Uhud Tour cabang Malang, gitu ya. Sangat sayang sekali di saat Kota Malang sebagai kota pelajar, kita tidak mengambil bagian dari Gen Z selaku pelajar itu untuk menjadi bagian dari perjalanan kita dalam umroh, seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Nah Kang, Lauren akan membawa topik yang relevan, masih tetap relevan dengan anak muda, karena biasanya sepengalaman Lauren, sepengalaman teman-teman yang sering Lauren lihat di sosial media, biasanya itu umroh tapi tetap pengen eksis di sosial media, Kang. Kang Radik sudah senyum-senyum sini, udah paham ya kelakuan anak muda bagaimana gitu. Cuman kan nanti kita kan tetap membawa zuhud gitu, kita tetap membawa kerendah hatian dalam melakukan ibadah umroh. Gimana caranya menyeimbangkan kedua itu? Apakah itu termasuk ria, Kang, ketika kita mengupload ke sosial media ketika kita mengikuti umroh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab ya awalnya. Jadi semua itu kembali kepada niat tentunya. Kembali kepada niat. Dan jangan salah, nggak cuma Gen Z yang suka posting-posting umroh. Angkatan Kang Radik juga ya? Bahkan yang lebih senior pun juga. Angkatan orang tua kita juga kalau udah umroh haji ya suka posting-posting update-update juga gitu. Cuma bedanya mungkin kalau yang Gen Z editnya lebih rapi gitu ya, editnya lebih estetik dan sebagainya. Bedanya di situ aja. Cuma kalau pengen posting-posting, semua pengen posting. Nah kemudian masalahnya adalah apa tujuan dari posting tersebut? Kalau kita memposting tersebut dengan tujuan yang mulia, satu, misalnya tujuan menginspirasi orang lain. Ayo, saya Gen Z, saya mau umroh. Kenapa kamu yang Gen Z belum kepikiran umroh? Kira-kira seperti itu ya. Ini bahasa singkatnya saja. Maka insya Allah itu menjadi niat yang mulia. Maka akan diganjar dengan pahala yang mulia juga. Kemudian kalau misalnya seperti saya, ya kan, sebagai orang yang berkarir dalam industri haji umroh, saya memposting dalam rangka menyambung hidup, ya kan, menafkahi keluarga, mengajak syiar tanah suci. Ayo umat Islam, kita bersama-sama, Gen Z, non Gen Z, milenial, Gen X dan sebagainya. Ayo kita ke tanah suci dalam rangka pekerjaan saya secara profesional, maka itu juga menjadi pahala, gitu kan? Karena mencari nafkah, dan mencari nafkah itu juga sebuah jihad dalam Islam. Gitu. Nah, sekali lagi tergantung niatnya. Begitu kalau kita berbicara seseorang yang memang pengen pamer, pengen dipuji, oh Pak Ustadz, misalnya kalau pulang dipanggil gitu ya, atau misalnya kalau haji, misalnya mau dipanggil Pak Haji gitu, ya sudah, itu urusan mereka kepada Allah. Yang jelas, ini yang penting, teman-teman harus pahami juga. Kalau kita disuruh milih, lebih baik mana, ya kan, algoritma for your page kita di Instagram, di TikTok, lebih baik mana dipenuhi sama feed umroh, feed haji, gitu kan, atau feed yang tidak bermanfaat, feed fitnah, gitu kan. Pastinya tentu lebih baik yang feed umroh, ya kan. Walaupun
di balik fit umroh itu ada yang niatnya baik, ada niatnya tidak baik, tapi sampai ke kitanya insya Allah baik. Gitu. Jadi harus dipikirkan konsep itu juga. Jangan pokoknya kalau udah urusan ibadah, wah ini riak nih kalau dipublikasi, wah ini kalau orang sedekah dipublikasikan, ini pasti nggak baik nih niatnya, nggak gitu juga, gitu ya. Jadi jangan gampang menjudge, itu urusan kita dengan Allah. Urusan kita adalah kita terinspirasi atau tidak dan menginspirasi atau tidak. Kira-kira seperti itu. Berarti masih sama dengan alasan umroh, kembali lagi ke niatnya. Kembali lagi ke niatnya. Poin itu menjadi poin yang sangat di highlight ya teman-teman, sobat aspirasi podcast dalam podcast kita kali ini gitu ya sobat aspirasi. Nah Kang, tadi kita membahas seputar selama proses persiapannya gitu ya Kang ya. Namun selama proses perjalanan umroh gitu, biasanya kalau dari Uhud Tour sendiri apakah ada treatment atau mungkin ada sebuah rangkaian yang memang bisa membuat terkhusus Gen Z dan juga angkatan-angkatan lainnya yang mengikuti umroh melalui Uhud Tour ini menjadi nyaman dan senang gitu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhud Tour sendiri memiliki slogan, we value comfort over everything. Gampangnya yang penting nyaman dulu deh. Gitu kan? Sehingga hal yang kira-kira membuat itu kurang nyaman atau tidak nyaman itu sangat kita eliminasi seperti itu. Tentu ini menjadi pacuan gitu ya buat Uhud Tour dimanapun, pusat, cabang Malang, dan cabang-cabang lainnya juga, bahwa kita harus memberikan pelayanan yang prima. Tapi itu kan semua normatif, ya kan? Nah, secara spesifiknya, praktisnya bagaimana, gitu kan? Nah, ini mungkin akan dibutuhkan sedikit product knowledge atau industry knowledge gitu. Saya kasih contoh gitu ya. Mungkin teman-teman bisa konfirmasi ke bapak ibunya yang udah pernah umroh nih gitu kan. Misalnya akan banyak brosur-brosur yang mengatakan bahwa kita di Mekah di hotel A, di Madinah hotel B, atau setaraf, gitu kan? Nah, ternyata kata setaraf itu memiliki makna yang cukup ambigu. Contoh, kalau hotel A, katakan hotel A ini bintang 5, katakan. Kemudian setarafnya juga bintang 5, tapi ternyata jarak hotel penggantinya itu lebih jauh daripada masjid, maka sejatinya ini merugikan jamaah. Ya kan? Mungkin karena lebih murah, mungkin karena hotel pertama itu telat di booking sehingga hotelnya itu menjadi penuh yang harusnya sudah direncanakan lebih awal dan sebagainya. Tapi intinya dengan atau setaraf ini menjadi masalah. Sering menjadi masalah. Pengalaman saya pun juga seperti itu. Gitu. Nah, sedangkan di Uhud, kita semaksimal mungkin hampir tidak pernah melakukan hal tersebut. Kecuali qadarullah benar-benar sesuatu yang sangat mendesak, force major, tidak direncanakan dan bahkan kita tidak tahu hal kemungkinan itu bisa terjadi gitu. Ya, itu sangat di luar rencana, sangat di luar kebiasaan. Tapi tidak menjadi kebiasaan karena banyak sekali brosur-brosur travel yang melakukan seperti itu. Kita tidak usah sebut merek karena itu banyak, itu umum. Bukan 1-2 travel saja. Yang umum justru seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah contohnya Uhud itu tim mutawif atau bisa dibilang pembimbing yang ada di Arab Saudi, ustadznya itu kebanyakan adalah mahasiswa-mahasiswa dari Madinah, gitu ya. Itu mereka tuh orang-orang yang sangat memegang teguh sunnah dengan manhaj salaf atau salafus sholih, yang kita tahu bahwa kita sangat misalnya menghindari bid'ah, gitu ya, menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan Quran, hadis atau yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus sholih, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, hal ini kadang-kadang menimbulkan kontroversi memang. Kontroversi dalam arti ada golongan lain mungkin atau ada dari saudara-saudara kita muslim yang lain memiliki manhaj yang berbeda, gitu kan? Maka hal ini mungkin kurang cocok gitu. Tapi tidak apa-apa karena itu bagian dari positioning market kami. Tidak perlu saling membenci dan sebagainya, tidak perlu saling menghina. Itu positioning Uhud dan mungkin kalau ada yang mau cari cara lain, manhaj lain itu bisa di tempat lain, dengan travel lain. Kita sangat terbuka gitu kan. Masih banyak yang lain. Nah, selain itu juga memang pelayanan di Arab Saudi itu nanti untuk Uhud itu insya Allah sangat prima sekali dan itu banyak testimoni hidup yang bisa mengatakan itu, gitu. Salah satunya adalah owner dari Uhud Tour Kota Malang sendiri, yaitu Dr. Subandi.
ya. Beliau juga salah satu alumni dari Brawijaya, kakak kita juga, gitu kan. Beliau sudah sering kali umroh, sampai pada suatu kesempatan umroh berangkat bersama Uhud Tour. Dalam kesempatan kali itu dia mendapati bahwa pelayanan itu memang luar biasa, nggak umum lah. Dari beliau yang sudah sering umroh, mendapati dengan Uhud Tour ini kok luar biasa bagus sekali, nggak umum, sampai terinspirasi untuk saya buka deh cabang Malang, sampai seperti itu. Wow, berarti itu berangkat dari pengalaman yang luar biasa ya? Pengalaman pribadi beliau yang luar biasa, sampai membelain buka cabang dengan segala kerepotannya, dengan segala modalnya, dengan segala pembuatan kantornya, hiring kami sebagai tim di Uhud Tour Malang, sampai serepot itu karena saya juga ingin terlibat melayani jamaah dengan sebaik standarnya Uhud, kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, karena memang dari Loren sendiri ya Kang ya, dan juga banyak dari teman-teman Gen Z di luar sana, kita memang mungkin beberapa belum pernah ada yang ikut umroh, cuma sering lihat konten di sosial media ya Kang ya, gimana kemarin dibilangnya ada fasilitas seperti ini, cuman ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau misalnya teman-teman ada lihat slogan dari salah satu perusahaan kalau namanya kredibel gitu ya, itu adalah Uhud Tour ya Kang ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sangat bisa dipercaya, dan kalau teman-teman salah satunya juga mencari kenyamanan selain juga tentunya pengalaman spiritual, pastinya Uhud Tour itu bisa dipercaya untuk hal itu ya Kang ya. Betul. Jadi ini ada satu fenomena memang dalam terutama dalam industri haji umroh. Akan sedikit saya buka, mungkin akan banyak yang kurang setuju dengan pendekatan saya, tapi ya udahlah gitu kan, saya nggak bohong kok. Ini cuma masalah kontroversi saja. Tapi kira-kira seperti ini, travel haji umroh terakhir saya update lihat di Kementerian Agama itu sekitar 2.500 PT. Wow. Perlu dipahami ya, 2.500 PT. Dan kira-kira setiap tahun itu ada sekitar 1 juta jamaah dari Indonesia. Yang berangkat ya Kang? Yang berangkat itu nomor 2 di dunia setelah Pakistan. Oh, luar biasa. Gitu ya. Nah, dari 1 juta orang itu, mungkin kalau dari warga Indonesia cuma sekitar 1 juta per 200 sekian juta ya, 280-an juta gitu. Itu tentunya tidak terbagi rata dari travel-travel yang ada. Ada travel yang sekarat, setengah ghosting gitu, artinya PT-nya ada tapi nggak terlalu aktif berjalan. Ada yang aktif sekali, gitu kan? Ada yang aktif sekali sampai 1 bulan bisa keberangkatan berkali-kali dan ratusan bahkan ribuan jamaah. Ada yang normal-normal saja. Jadi nggak dibilang rata. Tapi kalau average ya kira-kira bisa dihitung sendiri. Nah, itu kalau kita berbicara masalah Uhud gitu ya. Uhud itu memiliki setiap keberangkatannya itu hampir tidak pernah ada keluhan yang berarti. Selalu signifikan, berakhir baik, memiliki akreditasi A, gitu kan, dan tidak ada kasus di Kemenak. Dan itu pun bisa dilihat, terbuka untuk umum. Itulah kenapa tadi saya sebenarnya menyebutkan ini bukan sesuatu yang disembunyikan. Bisa dilihat seperti itu. Itu dia Sobat Aspirasi. Karena, nah ini menjadi, kalau misalnya Sobat Aspirasi dengerin podcast ini sampai selesai ya, nah ini bisa menjadi salah satu insight, kayaknya someday kalau misalnya memilih untuk tuh umroh dan juga ya ada dapat rezekinya untuk umroh, bisa dipilih Uhud karena nggak jauh juga ya dari Universitas Brawijaya ya Kang. Sangat dekat, Jalan Cengkeh. Sangat dekat. Nah, terakhir nih Kang, apa pesan yang ingin diberikan kepada terkhusus Gen Z yang masih ragu-ragu sekarang untuk mau maju mundur umroh nggak ya gitu Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman insya Allah yang muslim ya, bisa menyebut dirinya muslim karena sudah melakukan syahadat, ya kan? Tinggal sholat, zakat, puasa, kemudian haji, dan turunan haji itu juga ada umroh di situ. Kalau kita dipantaskan untuk umroh, insya Allah berarti, dalam tanda kutip ya, insya Allah berarti setidaknya untuk urusan yang lain dari sholat, zakat, dan puasa, itu insya Allah menjadi lebih mudah untuk dijalankan. Karena kita sudah dipercaya sama Allah, kamu layak saya undang ke tanah suci, kamu sudah layak melakukan rukun Islam yang terakhir, gitu kan? Sehingga yang lain nanti insya Allah lebih mudah. Karena di sana kita pasti akan banyak bersedekah, gitu kan? Banyak orang-orang yang bisa kita sedekahi di sana. Banyak kita bisa ngambil kesempatan untuk berpuasa juga, jika memang mau, ya kan? Dengan lebih hikmat, misalnya sambil duduk-duduk di Nabawi, gitu, atau di
Masjid Haram. Dan juga pasti sholat. Rugi sekali kalau ketinggalan sholat di sana kan, karena memang tujuan di sana untuk sering-sering di masjid. Iya, di hotel itu ya paling cuma tinggal numpang tidur, numpang mandi, numpang makan, numpang makan gitu. Jadi kita tuh memang mau di sana menghabiskan waktu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk sholat. Gitu. Nah, kalau sudah pulang dari umroh, gitu kan, maka insya Allah semua ibadah itu akan menjadi level up. Paling tidak secara niatnya, secara khusyuknya dan lain sebagainya. Karena alhamdulillah ya Allah kita sudah pantas untuk dipanggil ke tanah suci. Kemudian tanggung jawab kita tinggal thalibul ilm, tinggal mencari ilmu. Kenapa sih saya harus lebih baik ibadahnya? Apa sih fadilahnya? Seberapa besar sih pahalanya? Mana sih harus jadi prioritas saya dengan lifestyle saya sebagai mungkin mahasiswa atau pekerja muda atau pebisnis muda dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kalian, insya Allah umroh itu akan menjadi gerbang pembuka untuk itu semua. Wow, luar biasa. Aduh, sangat menyentuh ya Kang ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Radik sudah mampir ke Aspirasi Podcast. Dan terima kasih juga Sobat Aspirasi Podcast yang sudah dengerin sampai akhir di sini. Saya Lauren Barus, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.